Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wira Muda. Baik, untuk video pembelajaran kali ini di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan SMK Muhammadiyah Kersesi. Dari video sebelumnya kalian sudah saya berikan arahan dan juga tugas tentang penjualan produk di online shop ya, soal shop. Di situ saya menitik beratkan bahwa yang namanya berwirausaha ataupun kalian berbisnis secara online itu sebisa mungkin kalau memang potensi kalian ada di barang ya, baik itu benda, alat ataupun kuliner ya, kalian harus tahu dulu potensi yang ada di sekitar wilayah atau bahkan rumah kalian sendiri. Apa sih yang berpotensi? Jadi kemarin banyak pertanyaan yang, Pak, produknya itu harus apa gitu. Saya saat ini susah modal, Pak. Kemudian kuota saya juga terbatas karena faktor pandemi dan sebagainya. Oh ya, saya ngomong pandemi, saya izin melepas masker ya, supaya audionya lancar. Nah, jadi gitu. Banyak yang bilang itu. Makanya saya titik beratkan bahwa yang namanya produk itu harus berpotensi dulu di sekitar yang ada itu. Apa yang kita punya dulu. Gitu. Bahkan saya juga menggarisbawahi di sini penjualan kembali atau penjualan ulang, artinya siswa itu saya posisikan menjadi reseller. Kenapa harus reseller dulu? Tahapan untuk ke jenjang seperti dropshipper bahkan agen itu awalnya dari hal yang kecil, reseller. Kecil dalam arti tidak mengkotakkan atau tidak memberikan wadah tersendiri untuk reseller, tidak. Sama-sama posisinya, sama-sama untuk menjual. Ya. Hanya saja memang menjadi tangan kedua atau ketiga. Itu tidak masalah bagi seorang reseller, apalagi di awal ya, di awal merintis atau membangun sebuah usaha seperti itu. Kembali ke pembelajaran online kali ini, kalaupun kalian sudah melakukan di platform ya, kemarin saya menunjuk Tokopedia sebagai platform kalian berjualan online. Anda tidak menutup hanya di platform saja, kawan-kawan. Kita bisa berspekulasi, kita bisa cara bahasa kayak itu melakukan trik-trik di luar platform. Kenapa? Kalau kita hanya mengandalkan satu platform ataupun hanya di situ, akan terasa susah, ya. Kompetitor itu dari mana-mana. Jangan lupa juga kita tahu peta kompetitor dari secara sehat. Nah, ini yang ada di depan saya ini adalah kalian tahu ya, ini ada speaker, ada kontrol atau panel dari Bluetooth, speaker, beberapa kabel dan juga ada stabilizer. Oh ya, saya berada di media pustaka ya, suatu rumah produksi, masih di Desa Giglit, Sumur Bandung.
Oke, lanjut ke materi pokok adalah bagaimana kalian sudah bisa menentukan suatu kemitraan. Maksudnya kemitraan itu yang gimana, Pak? Kemitraan di sini adalah seorang mempunyai partner ya, misalnya mempunyai partner ataupun teman dalam satu bidang. Nah, itu harus punya itu. Nanti akan saya jelaskan pentingnya bermitra. Apakah harus yang secara resmi, harus ada surat izin atau apa? Yaitu teknisnya ya. Tapi kembali ini beberapa media atau alat yang ada di sekitar seperti itu ya, karena ini rumah produksi dalam hal mengelas ya, kelas besi dan juga pembuatan alat-alat dari besi dan sebagainya. Jadi kawan-kawan yang misal minat atau punya, ya ini ada charger juga ya. Ini juga untuk fungsinya untuk kalian custom ya, keinginan kalian audio itu mau seperti apa. Nah, ini hasil dari rakitan yang sudah jalan dan nanti bisa didengarkan. Amplifier satu transistor ya. Nah, ini komponennya ada R680, C220 dan 2200. Seperti ini untuk saya membetanya. Itu untuk kompetensi kalian nantinya tentang custom audio. Nah, dari ini nanti ya, saya akan ajak kalian melihat mitra dari usaha saya ya. Nah, sudah berjalan 3 tahun ya, dari 4 tahun, dari 2016 saya sudah jalan dengan rumah produksi. Yuk. Pakai dulu maskernya. Yuk kita bareng-bareng lihat di rumah produksi ada di sini. Ini tentang perbesian ya, dunia besi ada di sini semua komplit. Sampai permainan lasnya ada di sini. Nah, ini juga salah satu custom untuk tenda posko atau tenda stand, tenda lapak seperti itu, seperti yang sudah sering kalian lihat ketika saya posting di akun Kombol Sujambu ya. Jadi memang bermitra itu penting kalau saya bilang, karena tidak semua bisa kita lakukan sendiri ya. Lanjut lagi Sobat Wira Muda. Ini kalian sedang saya bawa ke ruang kerja, ruang usaha. Saya namai Sujambu House karena ini masih dalam lingkup rumah tempat tinggal yang disetting untuk ruang kerja bisa, atau sorry ya berantakan,
punya ide apapun saya seringnya lakukan di sini. Jadi sebelum ada istilah WFH dan juga masa karantina atau isolasi, di luar sekolah saya di sini ataupun di luar jam siaran ya. Seperti itu. Yuk kita ngobrol lagi. Lanjut soal kemitraan, artinya memang sebuah usaha ataupun bisnis itu tidak luput dari yang namanya bermitra. Sebab kan kita makhluk sosial ya kan. Jadi memang butuh orang lain atau bidang lain menekuni usaha yang kita jalani. Tapi gini, sobat Wira Muda, satu yang pasti adalah kalian harus punya benang merah dulu di usaha kalian. Kenapa saya katakan benang merah di sini? Kalau kalian ingat suatu peristiwa atau kejadian, pasti yang ditanya adalah benang merahnya. Intinya apa sih gitu. Nah, sama. Wirausahamu itu di apa gitu. Jangan mencoba langsung apa ya bahasanya, nyabang gitu. Ya boleh sah-sah aja, tidak ada hukum yang mengatakan nggak boleh banyak-banyak usaha, nanti bingung pembagian waktu gimana, manajemennya gimana, satu aja pusing gitu kan. Nah, ini memang saya lakukan adalah menyesuaikan juga sih. Saya punya konten di mana Sujambu ini kan kata dasarnya jambu ya, hanya ditambahin dengan huruf. Saya mencoba ya saya harus jualan jambu berarti kan. Atau itu cocok logi aja? Enggak, itu konten yang saya rumuskan sudah cukup lama ya. Ya 2 tahunan lah. Namanya juga Kombol Sujambu, kalau nggak jualan jambu atau mungkin menanam jambu gitu kan. Nah, di sini ini sudah jalan setahun yang bisa kalian lihat. Nah, itu ada gas LPG 3 kg atau tabung melon ya, istilahnya gas melon. Itu memang kalau secara modal itu apa ya, cukup tinggi sih di lingkungan atau kalangan masih perdesaan seperti ini. Walaupun sudah pinggiran kota, tapi saya menganggap masih di lingkup desa. Apalagi kalau memang kalian bukan pangkalan ya, hanya pengecer. Jadi di modal itu sudah cukup tinggi. Tapi nggak apa-apa, yang namanya usaha. Buktinya saya masih berjalan kan, 1 tahun lebih, hampir 1,5 tahun ya. Dan yang paling lama itu adalah tentang outdoor ya. Kalian bisa lihat pertendaan kemah dan alat-alatnya. Di sini ada sleeping bag ya, atau selimut lah kalau kalian ingin tahu, selimut di tenda. Jadi seperti itu, sobat Wira Muda dimanapun berada, khususnya kelas 11 SMK Muhammadiyah Kesesi. Jangan malu dan jangan takut berwirausaha. Tugas selanjutnya, ciptakanlah, kalau brand kalian berarti sudah ya, karena sudah membuat toko. Sekarang coba saya pingin lihat kalian mendesain apapun itu, sekecil apapun, entah itu kamar, entah itu ruang apalah di rumah kalian, supaya bisa berbentuk seperti inilah minimal ya. Kalian punya toko online, kalian juga punya toko offline. Oke? Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.